Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Ini hanya sebuah perbandingan ya antara pungutan dalam negara khilafah Islamiyah dan negara yang menerapkan sistem sekulerisme, demokrasi, kapitalisme. Sahabat semua, dalam negara yang menerapkan sistem sekuler kapitalis, ada yang disebut dengan pajak penghasilan, di mana setiap warga negara yang bekerja itu wajib untuk membayar pajak penghasilan berdasarkan pada pendapatan yang mereka peroleh setiap bulannya. Kemudian ada juga yang disebut dengan PPN atau pajak pertambahan nilai, di mana pajak ini adalah sebuah pertambahan nilai ketika masyarakat itu membeli atau membayar sebuah jasa, di mana PPN inilah harus dibayarkan ketika kita membeli barang-barang ataupun ketika kita menggunakan jasa seseorang. Kemudian ada juga yang disebut dengan pajak motor, kendaraan, di mana mereka itu harus membayar pajak tahunan mereka untuk kendaraan yang mereka miliki. Kemudian ada juga yang namanya pajak bumi dan bangunan atau PBB, di mana warga yang memiliki properti itu harus membayar pajak ini atau PBB ini setiap tahunnya. Kemudian ada juga yang disebut dengan BPJS, di mana setiap warga yang mengikuti program ini wajib untuk membayar iuran bulanan untuk mendapatkan sebuah fasilitas kesehatan. Kemudian ada juga yang disebut dengan retribusi dan biaya administratif lah. Seperti misalnya ketika kita ingin mengakses layanan publik seperti misalnya KTP, SIM, akta membuat tanah dan sebagainya, itu ada pembayarannya atau pungutannya, pajaknya. Sementara sahabat semua, dalam kekhilafan Islam ya ada beberapa hal yang juga diambil. Pertama itu zakat, di mana zakat ini adalah sebuah kewajiban yang dibebankan kepada umat Islam yang hartanya sudah mencapai nisab. Kemudian ada juga yang disebut dengan jizyah. Nah, pungutan ini dikenakan kepada non-muslim, kepada orang-orang kafir sebagai imbalan atas perlindungan dan jaminan keamanan yang diberikan oleh negara. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan kharaj, di mana kharaj ini dikenakan kepada pemilik tanah, baik itu orang Islam maupun orang non-Islam. Kemudian ada juga yang disebut dengan usyur. Usyur ini adalah biaya yang dikenakan pada perdagangan atau produk impor tentunya. Produk-produk impor tertentu. Umumnya sekitar 10% lah. Kemudian ada juga yang namanya sedekah, di mana sedekah ini adalah sumbangan sukarela yang sifatnya itu amal. Nah, sahabat semua, perbandingannya ya dalam dari sisi kewajiban gitu ya. Di Indonesia pajak itu berlaku secara menyeluruh dan merata terhadap semua lapisan masyarakat, baik itu miskin ataupun orang kaya, tanpa memperhatikan keadaan ekonominya. Miskin kaya bayar pajak. Ya, itu harus wajib. Sementara dalam Islam, ya, pembayaran zakat itu hanya diwajibkan kepada para individu muslim yang memiliki kekayaan di atas batas nisabnya, ya. Dan zakat ini secara langsung diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Nah, kemudian sahabat semua, dalam kekhilafahan juga zakat ini bisa berfungsi sebagai sebuah jaminan sosial, ya. Tetapi di negeri yang menerapkan sistem sekuler kapitalis, kewajiban ini tidak terkait langsung dengan bantuan sosial kepada masyarakat, misalnya seperti PBB atau pajak kendaraan bermotor. Nah, ya itu harus dibayarkan PBB ini. Nah, dalam hal distribusi, sahabat semua, zakat ini didistribusikan langsung untuk kemaslahatan masyarakat. Sementara dalam konteks negara yang menerapkan sistem kapitalis demokrasi, itu masyarakat wajib membayar pajak dan belum tentu ya masyarakat itu bisa menikmati hasil dari pajak tersebut, dari pajak yang
tarik oleh pemerintah. Nah, dari sisi beban, sobat semua, ya, tentu akan lebih besar beban pada masyarakat dalam membayar pajak. Kenapa? Karena dalam eh, pajak ini ya, ketika masyarakat membayar pajak itu berlaku merata gitu loh. Artinya semuanya rakyat, per individu rakyat itu harus membayar pajak tanpa memperhatikan kondisi ekonomi mereka. Gitu. Ya, pajak itu berlaku hampir semua aktivitas, pajak itu berlaku di hampir semua aktivitas ekonomi, ya mulai dari bekerja, memiliki kendaraan, hingga kemudian sampai memiliki barang, itu ada pajaknya, dikenakan pajak. Nah, pajak ini juga tidak selalu dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Tetapi sahabat semua, dalam kekhilafan Islam ini harus dicatat gitu ya. Zakat itu hanya diwajibkan bagi mereka yang mampu, dalam arti mereka orang-orang kaya. Nah, sebagian dari pungutan tersebut ya seperti misalnya jizyah atau kharaj dan yang lainnya itu lebih selektif serta distribusi keuntungannya ya jelas untuk kesejahteraan umat. Maka pungutan dalam sistem sekuler demokrasi kapitalis sekarang ini itu lebih cenderung memberikan beban kepada masyarakat dibandingkan dengan sistem Islam atau kekhilafahan Islam ini ya, yang lebih fleksibel dan berkeadilan gitu. Dan itu ya faktanya sudah berjalan dalam kurun waktu yang teramat sangat lama ya, lebih dari 10 abad gitu. Di mana masyarakat itu mendapatkan keadilan yang merata, kesejahteraan yang bahkan tanpa adanya pajak ya, itu rumah sakit, fasilitas kesehatan, rumah sakit dan sebagainya, kemudian fasilitas pendidikan ya, itu semua gratis diberikan oleh negara kepada masyarakat. Bandingkan dengan sistem sekarang, negara yang menerapkan sistem sekuler demokrasi kapitalis. Jadi sahabat semua, anak ingin tanya dan mungkin bisa dijawab dengan jujur, lebih pilih yang mana? Sistem Islam atau sistem sekuler kapitalis demokrasi?